special performance in Gendon Coffee. Ngopi coy. Biasa di di Pak Gendon favorit your day di scope Pak today in Karangrejo is Java regional of Tulungagung. Yes, kembali lagi bersama saya di Alis Room, di mana tempat di situ ada cerita dan tentunya kisahmu diomongin di sini. Oke guys, jadi perlu kiranya ya untuk mengawali pagi hari ini dengan ya mungkin sejenak untuk refleksi diri. Dari kemarin kita sudah membahas tentang Platonian Project, di mana fokus pada kajian ini adalah tentang tiga filsuf, yang mana tiga filsuf ini mencari sebuah kebenaran lewat idea. Idea itu nanti terbagi menjadi tiga logika berpikir, tos, patos, logos, yang kemudian dikemukakan oleh Aristoteles, lain-lain. Nah, sebelum di teori itu, kita harus tahu bahwa perjalanan ilmu ini atau epistemologinya itu kita harus tahu. Sebelum adanya entitas atau sesuatu, itu pasti ada sabab musababnya. Jadi tahu contoh, adanya sebuah kopi ini. Nah, kopi ini itu pasti ada yang buat dan melalui tahapan proses yang sistematis dan membentuk akar yang sistemik. Contoh misalkan dari mulai kopi seperti hidangan yang di depan mata saya. Sebelum itu terjadi sebuah proses sublimasi antara kopi dan juga alat kopi sendiri. Misal kita mau membuat kopi, kita harus tahu nih bahan dasar pembuatan kopi itu dari apa. Bisa misalkan dari apa ya, dari tai luwak umpamanya. Kita kiaskan bukan menjadi sebuah hal jorok, akan tetapi dari proses gilingan alami dan nabati dari luwak itu sendiri. Nah, terus yang kedua bisa jadi dari pohonnya itu sendiri. Nah, di sini terjadi proses sublimasi dua antara proses yang lewat proses hewani berupa hewan luwak ini tadi hingga menjadi sebuah kopi, dan kemudian ada juga proses yang melalui tumbuhan, misalkan langsung pohon atau biji kopinya. Itu ya guys. Tapi memang terjadi berbagai macam varian ketika kita menjumpai kopi jadi ataupun kopi yang memang belum diproses. Jadi misalkan kita fokus kepada suatu variabel kopi ini mengandung rasa pahit, manis, ataupun katakanlah ada yang tipe asam-asam gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena memang faktor yang mempengaruhi kopi itu bisa terjadi beberapa atau beragam macam varian dengan proses filtrasi yang berbeda, itu menghasilkan beberapa aroma, cita rasa, dan juga bentuk warna yang berbeda. Oke, sebut saja kopi itu bernama Robusta. Kopi yang original dibuat oleh orang barat dan dilabeli sebagai kopi legalnya mereka. Kemudian ada lagi kopi Arabica, kopi khas Timur Tengah yang menuai cita rasa padang pasir dan juga
proses filtrasinya membuahkan cita rasa asam original. Tentunya masih banyak lagi, ada americano, ada Japanese grill, kemudian juga ada dalgona yang merupakan diproses kembali dari intisari kopi aslinya. Oke, metafora yang cukup kita dengarkan di video pertama. Kita lanjut kiasan atau makna asli dari apa yang kita maksud dengan kopi tadi. Maksudnya berbagai tipe atau ragam manusia itu terdiri dari pahit, manis, hitam, putih, asam, terus kemudian ya asinnya kehidupan. Dalam teori stoikisme bahwa manusia itu menggapai suatu apa ya titik akhirnya nanti pada suatu kebijaksanaan yang mana kontrol atas diri manusia itu berasal darinya, yakni teori stoik sendiri. Namun teori ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Zamannya masih diperdebatkan apakah dia satu periode dengan Socrates, Plato, atau Aristoteles sekalipun. Namun sebelum Masehi teori ini sudah ada dan mulai dikembangkan oleh beberapa filsuf ternama yang terkemuka kala itu, yang menjadi pembahasan bahwa di samping kita menentukan sebuah idea, baik itu dipengaruhi oleh faktor eksternal ataupun dari internal diri kita. Misal, ide itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oke, saya berada di posisi di mana saya di bawah pohon-pohon yang memang sangat rindang dan juga agak lebat sehingga menutupi cahaya radiasi matahari mengenai kopi saya, katakanlah. Nah, kemudian apa namanya? Faktor eksternal ini menyebabkan daya pikir atau mindset saya itu bisa jadi mindset yang mengarah kepada sebuah apa namanya pahami yang mana bisa mengantarkan saya kepada rasa kebebasan, terus kemudian alam yang begitu liar sehingga imajinasi saya itu bisa melalang buana. Itu misal satu. Yang kedua mungkin dari faktor internal, dipicu sebab stres, dipicu sebab tidak ada apa ya, merasa kok gini-gini aja, merasa kok kayak hidup merasa kosong, itu bisa dari dalam. Itu bisa jadi terjadi karena faktor internal. Misal faktor internal umpamanya, memang cenderung kita itu biasanya malas ketika diajak bangun pagi dan memilih tidak tidur pada malamnya sehingga pagi bisa kita jemput dan sunrise matahari terbitnya. Nah, oleh karena itu otak dibagi antara faktor eksternal dan juga internal, yang mana Plato ini mengkonsep sebuah idea itu bisa dipengaruhi oleh kedua. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, teori ini nyata adanya. Kalau kalian tidak percaya, silahkan panjenengan telusuri di AI terdekat atau AI yang menurut Anda itu memang konkret, ataupun sumber-sumber seperti artikel, jurnal, media, Sinta berapa 115, cobalah cari. Mungkin di situ akan terkutip bahwa pernyataan tersebut memang ada tanpa kita rasakan, dan perlu juga kita sadari bahwa di setiap detik nafas kita tidak terhitung seberapa kita menghela nafas. Namun ketika masalah itu datang, nafas itu kian terasa. Kita mencoba untuk menarik nafas
agar imajinasi itu sirna. Namun hanya sesaat, tidak untuk selamanya. Masalah akan datang dari kedua kalinya. Namun ya itulah namanya hidup. Kadang di sana Thanks for watching.